Ruang itu terkoyak dan pusaran ruang besar terbentuk seolah-olah terhubung ke dunia lain. Sosok kekar muncul di depan pusaran ruang yang gelap dan menakutkan itu. Awalnya, sosok itu sangat besar, tetapi ketika muncul, ukurannya telah berubah menjadi ukuran normal. Semua orang di Akademi Spiritual Surga Utara menatap pemandangan itu dengan kagum. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Rambutnya benar-benar putih dan wajahnya agak tua, tetapi tekanan yang menakutkan datang darinya. Tekanan itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah seluruh dunia tunduk padanya. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti Northern Heaven Spiritual Academy, menyebabkan tempat yang awalnya menyenangkan itu langsung menjadi sunyi. Bahkan beberapa tetua, belum lagi para siswa, memperhatikan sosok itu saat wajah mereka menjadi pucat. Mereka belum pernah mengalami tekanan seberat itu. Bahkan yang terkuat di Northern Heaven Spiritual Academy, Lord Northern Sea, tidak pernah mengalami tekanan yang begitu menyesakkan. Siapa sebenarnya orang yang tiba-tiba muncul ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Di kejauhan, pusaran angkasa itu menggeliat. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu muncul, beberapa titik cahaya muncul di pusaran itu, diikuti oleh beberapa raungan rendah dan mengerikan. Setelah itu, semua orang melihat sekitar 100 burung bangau raksasa, yang seluruh tubuhnya berwarna keperakan dan dikelilingi petir yang dahsyat, mengepakkan sayap petir mereka dan melewati pusaran angkasa. Akhirnya mengambang dengan tenang di belakang pria berjubah hitam. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa di setiap derek petir, seorang kesatria berbaju zirah perak duduk sambil memegang tombak perak di tangannya. Meskipun mereka semua diam, aura haus darah yang khusyuk menyebar dari mereka seperti mereka akan berperang. Tekanan itu menyebabkan banyak siswa menjadi pucat. Jelas, para kesatria di derek petir ini telah menjalani banyak pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pasukan sungguhan, bukan pasukan yang terdiri dari prajurit yang tidak disiplin dan bubar. Jika kelompok ksatria derek petir ini mulai menyerang, bahkan para penguasa pun akan kesulitan bertahan. Mu Chen juga berdiri dan menatap lelaki tua berjubah hitam dan para ksatria bangau petir di belakangnya dengan ekspresi serius. Bangau petir itu seharusnya adalah bangau pemakan petir yang menduduki peringkat ke-24 dalam catatan binatang. Saat ini, begitu banyak yang muncul, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya klan Dewa Luo. Setelah kelompok misterius itu muncul, Akademi Spiritual Surga Utara jelas terkejut untuk sementara waktu. Namun, akademi itu juga cepat pulih dari keterkejutan itu. Seketika, suara orang-orang yang bepergian melalui udara dapat terdengar di seluruh langit. Satu persatu, para tetua di akademi terbang dengan tergesa-gesa, dengan hati-hati melihat kelompok di depan. Setelah para tetua ini tiba, mereka yang berada di aula hukuman juga mulai waspada. Namun, terhadap Akademi Spiritual Surga Utara yang waspada, kelompok itu tidak bergerak sama sekali. Orang tua berjubah hitam yang berdiri di depan hanya mengamati sekeliling sebentar, setelah itu matanya terkunci pada arah tertentu. Di sana, seorang gadis yang semakin cantik berdiri dengan anggun, menatapnya dengan wajah tenang. Melihat gadis itu, senyum tipis dan ramah muncul di wajahnya yang berwibawa. Kemudian, matanya beralih ke Mu Chen yang berdiri di samping Luo Li. Meskipun mereka cukup jauh, pada saat itu, Mu Chen masih merasakan tekanan yang mengerikan menembus ruang dan menelannya. Tekanan itu bahkan menyebabkan retakan kecil muncul di batu besar tempat dia berdiri. Namun, rentang tekanannya terkontrol dengan sempurna. Selain tempatnya berdiri, tekanan itu tidak memengaruhi tempat lain sama sekali. Luo Li tampaknya telah menyadari sesuatu dengan peka. Seketika, dia mengerutkan kening dengan lembut dan ingin berdiri di depan Mu Chen. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memegang pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa jika dia membutuhkan Luo Li untuk berdiri di depannya untuk pertemuan pertama mereka, penguasa klan Dewa Luo ini akan benar-benar kecewa padanya, meskipun dia mungkin tidak pernah mengharapkan banyak hal dari Mu Chen sejak awal. Wajah Mu Chen tenang. Hanya Luo Li, yang tangannya dipegangnya, yang bisa merasakan telapak tangannya sedikit gemetar. Keringat merembes keluar dari punggungnya, membasahi pakaiannya. Tekanan dari penguasa duniawi sungguh sangat menakutkan. Jika Luo Tianshen memiliki niat membunuh, dia akan mampu membunuh Mu Chen dengan menjentikkan jarinya. Namun,
Tidak peduli seberapa besar tekanan yang dialami tubuhnya, wajah Mu Chen tetap tenang. Meskipun tekanan itu hanya berlangsung kurang dari 2 menit, itu menyebabkan tubuhnya agak mati rasa. Oleh karena itu, ketika tekanan tiba-tiba surut seperti air pasang, Mu Chen menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Karena tangannya menggunakan terlalu banyak tenaga, hal itu menyebabkan terbentuknya lingkaran bekas di sekitar pergelangan tangan putih Luo Li. Di langit yang jauh, Luo Tianxian perlahan menarik pandangannya dan berkata dengan nada datar, "Sepertinya dia masih punya daya tahan, tidak seburuk yang kubayangkan." Di belakang Luo Tianxian, ada 2 burung bangau pemakan petir yang paling dekat dengannya. 2 pria duduk di atas mereka. Mereka berusia sekitar 27 hingga 28 tahun, masing-masing mengenakan baju besi perak. Penampilan mereka cukup tampan dan temperamen mereka tampak tidak biasa. Jelas, keduanya memiliki status yang cukup tinggi. Namun, mereka tidak berdiri terlalu dekat satu sama lain dan percakapan di antara mereka jarang terjadi. Tampaknya hubungan mereka tidak terlalu dekat. Namun, agresi tersembunyi di wajah mereka dan mereka seperti setan yang telah menutup mata mereka. Melihat ke belakang keduanya, rasa hormat yang tulus terlihat di mata para ksatria bangau petir di belakang. Jelas, kedua pria itu tidak sesederhana itu. Mendengar suara tanpa nada dari Luo Tianxian, mata mereka yang awalnya tidak bergerak-bergerak sedikit, dan melihat ke arah itu, ekspresi mereka berubah agak aneh. Di Akademi Spiritual Surga Utara, sebuah bayangan membumbung tinggi ke langit. Kepala Taichang muncul dan menatap Luo Tianxian dengan serius. Sebelum dia sempat berbicara, tawa yang familiar menyebar ke seluruh langit. "Hah, tamu langka yang kita miliki di sini? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa klan Dewa Luo benar-benar akan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara kita. Kita tidak menyiapkan sambutan yang hangat. Kesalahan kita." Di samping kepala Taichang, sosok tua bungkuk muncul. Itu adalah naga laut utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika banyak siswa melihat naga laut utara muncul, mereka semua menghela napas lega. Di Akademi Spiritual Surga Utara, jelas ini adalah Dot yang sebenarnya. Ketika naga laut utara muncul, Luo Tianxian juga melihat ke arahnya. Rasa terkejut muncul di matanya saat dia menyadari level yang pertama. Mereka berdua adalah penguasa duniawi. Anda pastilah Tuan Laut Utara dari Akademi Spiritual Surga Utara. Saya Luo Tianxian, saya datang ke sini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan kami untuk itu, kata Luo Tianxian sambil tersenyum singkat. Oh, Anda adalah pemimpin klan Luo dari klan Dewa Luo. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Naga Laut Utara juga tersenyum sambil membungkuk dengan tangan terlipat di depan. Jelas, dia telah menahan sikap main-mainnya dan menjadi jauh lebih serius. Meskipun dia juga dipromosikan menjadi penguasa bumi, dia mengerti bahwa masih ada perbedaan yang signifikan antara dirinya dan Luo Tianxian. Bagaimanapun, yang terakhir telah menjadi penguasa bumi sejak lama sementara dia baru naik pangkat 1 tahun yang lalu. Meskipun Luo Tianxian sudah terkenal, ia hanya memiliki reputasi biasa saja. Pemimpin klan Luo, bolehkah aku tahu apa tujuanmu mengunjungi Akademi Spiritual Surga Utara? Melihat naga laut utara, kepala Taichang juga menghela napas pelan. Setelah itu dia melipat tangannya dan tersenyum sopan. Aku di sini untuk menjemput cucuku pulang. Kurasa kalian berdua tidak akan menghentikanku, kan? Luo Tianxian tersenyum dan berkata. Kepala Taichang dan naga laut utara saling memandang, lalu ke arah di mana asosiasi Dewi Luo berada. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, hanya gadis itu yang mungkin memiliki hubungan dengan klan Dewa Luo. Namun, mereka tidak menyangka Luo Li benar-benar cucu Luo Tianxian. Itu berarti dia akan menjadi ratu berikutnya dari klan Dewa Luo. Para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kebebasan. Selama tidak melanggar peraturan akademi, mereka dapat datang dan pergi sesuka hati. Kami tidak akan campur tangan secara tidak perlu, kata kepala Taichang sambil tersenyum. Terima kasih banyak. Luo Tianxian mengangguk dan melangkah maju, menghilang begitu saja. Begitu dia menghilang, kedua pria di belakangnya pun ikut menghilang. Di langit, di atas asosiasi Dewi Luo, ruang bergetar dan 3 sosok langsung muncul. Kemudian, di bawah tatapan banyak orang, mereka muncul di depan Luo Li dan Mu Chen. Luo Tianxian menatap gadis di depannya yang semakin lama semakin menonjol. Wajahnya yang tua dan berwibawa tampak senang.
Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangannya yang kering dan berkata, "Lier, pulanglah bersamaku." Menatap lelaki tua di depannya, Luoli menggigit bibir merahnya erat-erat. Menoleh dan melirik Muchen, dia mengangguk pelan namun dengan susah payah. Dia mulai berjalan dengan langkah yang sangat lambat dan berat. Tatapan mata yang menyedihkan memenuhi matanya yang jernih namun redup. Meskipun Muchen sudah siap, saat dia melihat ke belakang, hidungnya masih berkedut dan tangan di lengan bajunya mengepal erat, tak terkendali. Jika dia cukup kuat saat ini, mungkin tidak ada yang bisa membawanya pergi darinya. Dia masih terlalu lemah. Mengambil napas dalam-dalam, Muchen mengerti saat ini bahwa dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar, karena dia tidak ingin mengalami pemandangan di depannya untuk kedua kalinya. Langkah Luoli tiba-tiba terhenti. Kemudian, dia berbalik dengan cepat dan berlari ke arah Muchen. Lengannya yang ramping memeluk pinggang Muchen dengan erat dan dia menggigit bibirnya dengan keras hingga sedikit darah terlihat. Muchen juga memegang erat gadis di depannya. Adegan ini membuat seluruh anggota perkumpulan Dewi Luo merasa tersentuh. Luo Tianxian hanya menyaksikan kejadian itu dalam diam. Ekspresi kedua pria di belakangnya berubah saat mereka melirik Muchen. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka sedikit dari kejadian itu. Perlahan-lahan melepaskan Luoli, Muchen menundukkan kepalanya dan berbicara lembut di telinganya. "Lain kali, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Siapapun." Suaranya lembut dan pelan, tetapi tegas. Kedengarannya begitu tegas sehingga siapapun yang mendengarnya akan tersentuh. Air mata mulai mengalir di mata Luoli yang menggemaskan. Dia tahu bahwa untuk satu tujuan ini, pemuda di depannya akan membayar harga yang menyakitkan, berkali-kali lipat. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk dengan berat. Dia mundur dan akhirnya berbalik dengan tegas. Kemudian, dia berjalan melewati Luo Tianxian dan tidak memegang tangannya yang kering. Jelas, dia masih merasa kesal. Pemimpin klan muda. Kedua pria yang berdiri di belakang Luo Tianxian tersenyum pada Luoli. Sambil membungkuk, mereka mengepalkan tangan dan menempelkannya di dada, dan berkata, "Para kesatria menunggu kepulanganmu." Sambil melambaikan tangan, 3 burung bangau pemakan petir terbang ke arah mereka dari kejauhan, salah satunya lebih ramping dan tampak lebih elegan. Sambil menggerakkan tubuhnya, Luoli duduk di atas burung bangau itu. Saat Luoli duduk di atas bangau pemakan petir dan hendak pergi, Luo Tianxian menatap langsung ke arah Muchen untuk pertama kalinya. Wajah tuanya tanpa ekspresi. Sementara itu, Muchen juga mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang mendukung beberapa tahun terakhir klan Dewa Luo. Wajahnya sangat muda dan tenang. Dia tidak takut. Di langit, angin bertiup lembut. Lapisan awan melayang malas memproyeksikan bayangan besar di tanah. Muchen dan Luo Tianxian berada di tempat yang teduh. Pakaian mereka berayun ringan ditiup angin sepoi-sepoi. Saat itu, seluruh lingkungan mereka menjadi sunyi dan banyak orang menatap mereka. Bahkan, mereka yang tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, samar-samar dapat merasakan bahwa suasananya agak aneh. Di langit yang jauh, kepala Taichang menyaksikan pemandangan itu dan sedikit mengernyit. Setelah itu, dia melirik naga laut utara yang juga menatap ke arah itu. Yang terakhir menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dia berkata, "Jangan khawatir. Muchen adalah seorang siswa di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Meskipun tidak disarankan untuk menyinggung klan Dewa Luo, aku tidak akan membiarkannya diganggu oleh orang luar di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, sulit bagi kita untuk ikut campur dalam acara yang sedang berlangsung saat ini. Bagaimanapun, Luo Tianxian adalah kakek Luoli. Wajar saja jika seorang tetua mengkritik orang yang disukai cucunya." Kepala Taichang tersenyum pahit dan berkata, "Saya khawatir orang tua itu akan mencoba memisahkan pasangan yang sedang kasmaran itu. Jika keadaan memang seperti itu, belum tentu itu buruk bagi Muchen," kata naga laut utara. Dia tahu bahwa Muchen seperti batu giok yang belum diasah. Untuk menjadi batu giok yang sangat indah, dia perlu diasah. Kepala Taichang mendesah pelan. Tepat saat dia hendak berbicara, matanya tiba-tiba berbalik dan menatap puncak hijau yang tenang di kejauhan.
Di sana, cahaya spiritual berkedip dan pita terbang langsung ke arah Mu Chen. Di atas kedua burung bangau pemakan petir itu terdapat dua orang yang menyapa Luoli sebelumnya. Salah satu ekspresi wajah orang itu sedikit berubah, dan saat dia bergerak, dia langsung muncul di jalan yang dilalui oleh pita itu. "Tolong berhenti," katanya sambil tersenyum dan berkata dengan suara keras, sementara rambut hitam panjangnya menari-nari tertiup angin. Namun, streamer itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, kecepatannya meningkat dan terbang langsung ke depan. Pria berambut panjang itu menyipitkan matanya sedikit dan agresi yang tersembunyi di wajahnya tiba-tiba meledak. Menutup telapak tangannya, tombak yang berkedip dengan petir perak muncul tiba-tiba. Detik berikutnya, dia menusuk dengan tombak itu. Di langit, suara gemuruh terdengar, dan seluruh ruang mulai retak. Bayangan tombak raksasa menembus ruang secara langsung dan terbang menuju sosok di pita itu seperti sambaran petir. Sosok itu berhenti sebentar, lalu mengulurkan tangannya, dan cahaya seperti bintang berkelap-kelip di ujung jari-jarinya yang ramping. Saat dia menjentikan jarinya, bintang-bintang beterbangan dan susunan spiritual yang sangat besar langsung terbentuk. Di dalam susunan spiritual itu, sebuah gunung berapi raksasa benar-benar muncul entah dari mana. Gunung berapi itu meletus, dan energi spiritual yang dahsyat menyapu langit, akhirnya bertabrakan dengan bayangan tombak besar. Suara keras menyebar, dan dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan mengamuk di udara. Keterkejutan sesaat terlihat di mata pria berambut panjang itu. Saat dia hendak menyerang lagi, wajahnya tiba-tiba berubah serius karena ruang di sekitarnya mulai meredup. Ruang itu terdistorsi dan membentuk susunan spiritual yang misterius dan canggih. Susunan itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan, menjebaknya di dalam. Sosok menawan itu terbang maju, melewati gangguan pria berambut panjang itu, dan muncul di langit di atas markas besar Asosiasi Dewi Luo. Namun, dia hanya berdiri di udara dan tidak bergerak mendekati tempat Mu Chen dan Luo Tianshan berada, meskipun semua orang tahu bahwa dia datang untuk Mu Chen. Cahaya tombak yang mengejutkan menyapu dan akhirnya mencabik-cabik susunan spiritual misterius itu. Melepaskan diri dari susunan spiritual itu, pria berambut panjang itu menatap dengan heran ke arah wanita cantik dalam balutan gaun putih dan tersenyum. "Kamu adalah seorang Grandmaster susunan spiritual. Aku salah menilaimu." Orang yang datang jelas Lingxi, tetapi dia tidak melihat ke arah pria berambut panjang itu, tetapi menatap Mu Chen dan Luo Tianshan. Kemunculan Lingxi mengejutkan Mu Chen sesaat. Ia menatap mata Lingxi yang tanpa emosi, merasa sedikit tersentuh. Ia tahu bahwa Lingxi muncul saat itu hanya karena ia tidak ingin Mu Chen menanggung terlalu banyak tekanan dari Luo Tianshan. Meskipun dia juga jauh lebih lemah dari Luo Tianshan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Saat hati Mu Chen tersentuh, tiba-tiba terdengar suara keras dan jelas dari tubuhnya. Kemudian, semua orang melihat cahaya ungu membubung dari tubuh Mu Chen ke langit. Cahaya itu menyebar dan berubah menjadi seekor burung hitam besar. Api ungu muncul di tubuhnya dan membubung ke langit. Itu adalah burung Netherworld 9. Dia tetap berada di langit dan mengepakkan sayapnya di awan sehingga terjadilah badai yang mengerikan. Namun, dia juga melayang di langit dan tidak melakukan apapun. 9 burung Netherworld? Kedua pria yang mengikuti Luo Tianshan dan yang jelas-jelas luar biasa itu mengubah ekspresi mereka lagi. Mereka melirik Lingxi, lalu ke 9 burung Netherworld di langit, dan terakhir ke Mu Chen. Untuk pertama kalinya, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Anak muda yang mereka anggap masih terlalu lemah itu memang memiliki sesuatu yang tidak biasa. Setidaknya tim seperti itu tidak akan muncul di samping seorang pemuda biasa. Grandmaster susunan spiritual, 9 burung Netherworld, Luo Tianshan juga mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan itu, lalu tersenyum tipis. Berbalik dan menatap Mu Chen, dia berkata, "Jika kamu ingin menunjukkan kekuatanmu menggunakan ini, mungkin caramu masih terlalu kurang. Jika aku ingin menunjukkan kekuatanku, aku akan melakukannya sendiri di masa depan. Mereka hanyalah teman-temanku," kata Mu Chen dengan tenang. Luo Tianshan menatap Mu Chen yang masih tenang. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Dia tidak terlalu kecewa dengan pertemuan pertama mereka. Jika pemuda di depannya bahkan tidak bisa meninggalkan kesan pertama yang baik, dia tidak akan memberi pria itu kesempatan. Bahkan,
jika Luoli akan membencinya seumur hidup. Siapa namamu? Mu Chen, katanya lembut. Menurutku, berdasarkan hubunganmu dengan Luoli, dia seharusnya sudah memberitahumu tentang hal-hal di klan Dewa Luo, kata Luo Tianshan perlahan. Karena itu, kamu harus tahu dengan jelas betapa pentingnya dia bagi klan Dewa Luo. Luo Tianshan melirik Mu Chen dan berkata, selama hampir 3 tahun Luoli pergi, klan Dewa Luo telah bertempur dalam ratusan perang dengan skala yang berbeda-beda. Kami kehilangan puluhan juta warga. Mu Chen terdiam, seolah-olah dia bisa mencium aroma darah di udara dan melihat lautan darah yang mengalir. Perang semacam itu jelas sangat kejam. Luo Tianshan menoleh dan melihat ke kejauhan. Di sana, Luoli duduk di atas burung bangau pemakan petir dan menatap mereka. Orang tua itu menghela napas pasrah dan berkata, aku tinggal di belakang untuk berbicara denganmu sendirian, tetapi itu bukan untuk memaksamu menyerahkan Luoli. Kau lihat mereka berdua? Luo Tianshan melirik kedua pria yang sebelumnya menerima Luoli. Yang satu bernama Luo Qingya. Dia adalah seorang jenius yang langka di generasi muda klan Dewa Luo saat ini. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius. Selama bertahun-tahun, dia mulai berlatih dari tingkat terendah di ketentaraan dan mengalami banyak situasi hidup dan mati. Akhirnya, di usia seperti itu, dia telah menjadi komandan pasukan Bangau Petir. Bahkan di antara 4 pasukan besar di klan Dewa Luo saat ini, dia memiliki reputasi yang cukup tinggi. Yang satunya lagi bernama Luo Xiu. Dia berasal dari cabang luar keluarga kerajaan klan Dewa Luo dan tidak memiliki status tinggi. Saat dia masih muda, orang-orang bahkan memanggilnya sampah. Selama perang, ayahnya melemparkannya ke medan perang. Saat itu, dia baru berusia 10 tahun. Dalam perang itu, ayahnya meninggal, tetapi Luo Xiu akhirnya berhasil keluar dari tumpukan mayat. Sekarang, dia juga telah menjadi salah satu yang terbaik di generasi muda klan Dewa Luo. Masa depannya sangat menjanjikan. Mu Chen terdiam, kedua pria itu jelas bukan orang biasa, dan pasti akan menjadi yang terbaik di masa depan. Dia bisa merasakannya. 2 orang di hadapannya bahkan lebih berbahaya daripada Jisuan. Mereka adalah ksatria Luoli. Begitu pula, mereka juga menyukai Luoli, kata Luo Tianshan sambil menatap Mu Chen. Sambil mengerutkan kening, Mu Chen menatap Luo Tianshan secara langsung dan berkata, pemimpin klan Luo, kamu memintaku untuk menyerah saat menghadapi kesulitan? Bukannya memintamu untuk berhenti, tetapi ingin memberitahumu bahwa semua orang yang menyukai Luoli sangat mengagumkan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di sampingnya, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagimu maupun dirinya, kata Luo Tianshan perlahan. Dia terlalu luar biasa, jadi jika kamu berdiri di sampingnya di masa depan, akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Saat itu, kamu akan dihina atau dipermalukan karena kamu terlalu lemah. Pada saat itu, apakah kamu berharap dia akan memblokir orang-orang yang menyebalkan itu untukmu? Mu Chen terdiam sejenak. Tepat ketika Luo Tianshan mengira bahwa ia telah membangkitkan perasaan Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Dia menatap Luo Tianshan dan berkata dengan nada serius, pemimpin klan Luo, meskipun kamu mungkin berpikir aku sombong dan bodoh, aku tetap ingin mengatakan bahwa Mu Chen melirik kedua pria di kejauhan yang begitu luar biasa, sehingga semua jenius di Akademi Spiritual Surga Utara tampak terabaikan. Di mata hitamnya, tatapan tajam muncul. Pada saat aku seusia dengan mereka, mereka akan jauh lebih unggul dariku. Luo Tianshan tertegun sejenak. Ia menatap mata pemuda itu yang cerah, bahkan mungkin menyilaukan. Semangat dan kepercayaan diri Mu Chen mengejutkannya. Pemuda itu cukup berani. Sepertinya kamu tidak setuju dengan teoriku. Kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Kita akan memverifikasi semuanya seiring berjalannya waktu. Apakah Luoli telah memilih batu biasa atau berlian yang cemerlang? Kurasa kita semua akan tahu suatu hari nanti di masa depan. Luo Tianshan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu betapa kuatnya semangat anak muda. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi pada akhirnya, kebanyakan dari mereka meninggal muda. Ketika pemuda di depannya sudah cukup tajam oleh kenyataan, dia akan sepenuhnya memahami perbedaan antara dirinya dan Luoli. Saat itu, mungkin Luoli masih akan bertahan, namun dia akan menyerah secara diam-diam. Suara Luo Tianshan berhenti sejenak. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya berkata,
Mungkin Luoli tidak memberitahumu tentang ini. Dia seharusnya sangat menentangku untuk memberitahumu hal ini, tetapi aku tetap harus mengatakannya. Kaisar Perang Langit Barat dari Kerajaan Barat Besar. Saya rasa Anda mungkin pernah mendengar tentangnya, dan seharusnya tahu apa artinya ini. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Dulu, dia ingin Luoli memasuki Kerajaan Barat Besar. Dengan melakukan itu, klan Dewa Luo akan dilindungi oleh Kaisar Perang Langit Barat. Dan pada saat itu, semua krisis yang dihadapi klan Dewa Luo akan otomatis hilang. Hanya saja, Luoli menolaknya. Mata Luoli sedikit menyipit. Kaisar Perang Langit Barat adalah makhluk luar biasa di dunia 1000 besar yang setenar Kaisar Api di wilayah api tak berujung dan leluhur bela diri di perbatasan bela diri. Level itu terlalu jauh darinya saat ini. Wajah pemuda itu akhirnya menjadi jauh lebih serius. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mata hitamnya menatap Luo Tianxian dengan tenang. Dia berkata dengan nada rendah dan serak, "Pemimpin klan Luo, hari ini kau ambil Luoli dari tanganku. Di masa depan, aku akan mengambilnya kembali dari tanganmu. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa menghentikanku." Di mata pemuda itu, darah tampak berkelap-kelip, seperti orang gila. Pada saat itu, entah itu Luo Qingya, Luo Xiu, atau Kaisar Perang Langit Barat, dia akan benar-benar tidak takut. Angin bertiup dan awan bergerak, tetapi atmosfer yang kaku tidak dapat diterbangkan. Dengan alisnya berkerut, Luo Tianxian menatap pemuda di depannya. Dia agak terkejut dengan sikap keras kepala dan kegilaan yang mengerikan yang terlihat di mata merah darah pemuda itu. Pemuda itu memang memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, rasa percaya diri itu tidak muncul begitu saja, melainkan datang dari tulang-tulangnya atau bahkan garis keturunannya. Pada saat itu, Luo Tianxian akhirnya mengerti mengapa cucunya, yang begitu menonjol dan memiliki begitu banyak pengagum, menyukai pemuda ini. Dibandingkan dengan anak muda lainnya, dia memang sangat luar biasa. Namun, meskipun demikian, Luo Tianxian tetap menertawakan kata-kata Mu Chen. Ia menggelengkan kepalanya, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang tegas dan tua. Kesan pertamaku terhadapmu tidak terlalu buruk. Jika kau ingin melakukannya di masa depan, aku harap kau akan melakukan lebih dari sekadar berbicara. Luoli adalah cucu perempuanku, dan selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkannya diganggu sama sekali. Jika kau ingin merebutnya dari tanganku, lain kali, gunakan tindakanmu untuk berbicara mewakili dirimu sendiri. Juga, Luoli tidak mungkin menunggumu selamanya. Jadi, jika suatu saat kamu merasa tidak mampu mengejarnya, menyerah saja. Itu akan baik untukmu dan dia. Mu Chen juga tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kalau begitu, ketua klan Luo, tolong bantu aku untuk merawatnya dengan baik. Aku rasa, suatu hari nanti, kamu akan mengubah pendapatmu tentangku." Semoga saja begitu. Aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Luo Tianxian tersenyum tipis dan akhirnya tidak berbicara lagi. Dia melambaikan tangannya ke arah Mu Chen, lalu dia berbalik dan pergi dengan melangkah di udara. Pemuda itu memiliki sifat keras kepala dan kegigihan yang melampaui dugaannya. Tampaknya dia tidak akan mampu menghalangi Mu Chen, tetapi itu tidak terlalu penting, karena waktu akan membuktikan segalanya. Waktu juga akan secara bertahap membuatnya memahami jarak antara dirinya dan Luoli. Pada saat itu, dia tidak akan lagi keras kepala. Melihat Luo Tianxian pergi, tangan Mu Chen mengepal perlahan tapi tak terkendali. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Meskipun percakapannya singkat, dia merasakan tekanan yang luar biasa dari Luo Tianxian. Meskipun Luo Tianxian tidak menyengatnya dengan kata-kata pedas, masih ada perasaan samar bahwa keduanya sangat jauh. Jelas, dia tidak menyangka Mu Chen benar-benar bisa mencapai level yang perlu dia perhatikan. Sebenarnya, Mu Chen tidak merasa kesal dengan hal ini. Lagi pula, dengan pengalaman Luo Tianxian, dia pasti pernah melihat banyak orang jenius di masa lalu. Saat ini, tidak peduli seberapa tegas kata-kata Mu Chen, dia pasti tidak akan bisa mengubah pikiran Luo Tianxian. Di langit yang jauh, Luoli menyaksikan dengan marah saat Luo Tianxian mendekat, dan bahkan suaranya menjadi jauh lebih dingin. "Apa yang kau katakan padanya? Kenapa? Kamu takut aku akan mengancamnya? Kalau ancaman bisa membuatnya menyerah, aku benar-benar meragukan selera cucuku," kata Luo Tianxian sambil tertawa. "Aku telah berjanji kepadamu bahwa setelah aku kembali kali ini, aku akan mulai menerima warisan klan Dewa Luo secara bertahap, dan juga mengambil alih pengelolaan klan.
Tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan bertahan sampai akhir. Mata Luoli sedikit menunduk dan berkata dengan suara lembut, namun, aku harap kamu tidak akan mengganggu keputusannya. Dia adalah orang pertama yang pernah aku sukai, dan juga akan menjadi yang terakhir. Bahkan jika di masa depan, dia tidak mencapai sebanyak yang kamu harapkan, setidaknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luo Tianxian secara langsung. Ekspresi yang tiba-tiba muncul di wajahnya seperti kristal sebenarnya memiliki martabat seorang ratu. Masih ada aku. Luo Qingya dan Luo Xiu, yang berdiri di belakang Luo Li, mengerjapkan mata mendengar pernyataannya. Mereka saling memandang dengan tatapan rumit, dan menatap pemuda di kejauhan yang sedang menatap mereka. Ekspresi mereka menjadi tak terduga. Di sisi lain, Luo Tianxian menatap Luo Li. Tekad di matanya membuatnya terdiam. Dia telah meremehkan kasih sayang antara Luo Li dan Mu Chen. Setelah terdiam beberapa saat, Luo Tianxian akhirnya tersenyum pahit dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang begitu baik tentang anak itu sehingga bisa membuatmu begitu melindunginya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan memiliki keberanian untuk menanggung beban klan Dewa Luo," kata Luo Li lirih. "Kalau begitu, sepertinya aku harus berterima kasih padanya." Luo Tianxian tersenyum, lalu berjalan mendekat, menepuk bahu gadis itu dengan lembut, dan berkata, "Aku tidak keberatan dengan perasaanmu padanya. Namun, terkadang, yang dibutuhkan pria bukanlah perlindungan. Selain itu, aku bisa melihat bahwa meskipun anak ini lembut di permukaan, kebanggaan di dalam dirinya tidak kalah dari orang lain. Aku benar-benar ingin melihat apakah akan ada hari di masa depan ketika dia benar-benar dapat mengambil kembali cucu perempuanku yang baik dari tanganku." "Aku pikir kakek, kamu akan kalah," kata Luo Li sambil tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti." Luo Tianxian tidak menanggapinya dengan serius. Kemudian, dia berkata, "Ayo pergi." Luo Li menatap sosok di kejauhan yang telah melihat ke arahnya sepanjang waktu. Matanya kembali sedikit merah. Sambil menggigit bibirnya erat-erat, dia akhirnya mengangguk dengan tegas. Tangannya menarik bulu petir milik bangau pemakan petir dan bangau itu mengeluarkan suara gemuruh. Mengepakkan sayapnya, ia melesat cepat menuju pusaran angkasa yang besar. Menatap Luo Li saat hendak pergi, Mu Chen tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Luo Li, tunggu aku. Saat aku menjadi salah satu kekuatan teratas, aku akan datang mencarimu dan mengalahkan semua bajingan yang berani menindasmu." Diselimuti energi spiritual yang kuat, suaranya menyebar ke seluruh tempat bagaikan guntur. Semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara tercengang. Anak ini, Naga Laut Utara dan Kepala Tai Chang juga tercengang. Pada saat berikutnya, mereka tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan pujian. Bahkan Luo Li tertawa saat hendak memasuki pusaran angkasa, meskipun matanya semakin merah. Tangannya menutupi mulutnya dan dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia hanya mengangguk dengan tegas, dan akhirnya melesat ke pusaran angkasa dan menghilang. Di belakangnya, pasukan bangau petir segera membuntuti. Luo Tianxian adalah orang terakhir yang pergi. Awalnya dia menatap Mu Chen dengan ekspresi aneh, lalu senyum samar muncul di wajahnya yang tua dan tegas. Namun, pada akhirnya dia tetap mendengus dingin kepada Mu Chen. Akhirnya, dia melipat tangannya ke arah Naga Laut Utara dan Kepala Tai Chang, lalu berbalik dan memasuki pusaran angkasa. Pusaran angkasa berputar perlahan dan akhirnya menghilang sedikit demi sedikit. Langit kembali tenang. Saat mereka pergi, tekanan yang menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Surga Utara akhirnya hilang. Hal ini menyebabkan semua siswa menghela napas lega dan menyeka keringat dingin mereka. Mu Chen masih berdiri diam. Pandangannya terpaku pada titik di mana pusaran ruang angkasa menghilang, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Banyak anggota asosiasi Dewi Luo di dekatnya yang melihatnya, tetapi tidak ada yang mengganggunya. Ye Qingling dan yang lainnya juga menghela napas dan meminta semua orang untuk pergi agar tidak ada yang mengganggu Mu Chen. Mu Chen berdiri diam selama hampir 1 jam. Akhirnya, ia perlahan duduk di atas batu yang tinggi. Kemudian berbaring, ia merentangkan tangannya dan menutup matanya. Lingxi diam-diam muncul di belakang Mu Chen. Dia melirik Mu Chen tetapi tidak mengatakan apapun untuk mengalihkan perhatiannya. 9 burung Netherworld di langit juga turun dan berubah menjadi sosok ramping dan cantik. Melihat penampilan Mu Chen, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu menjadi putus asa begitu saja? Jika memang begitu, itu benar-benar sangat mengecewakan. Jika pemahamanmu tentang dia hanya sebegitu dangkalnya, ikatan garis keturunanmu sungguh tidak berguna,"
kata Lingxi datar dan melirik Nine Neter. Hah? Nine Neter mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat si cantik yang mengenakan gaun putih dan tampak agak dingin. Dia tersenyum, tetapi hanya rasa dingin dan bahaya yang bisa dirasakan dari senyumnya. Sepertinya kamu punya banyak pendapat tentang ikatan garis keturunan kita. Jika aku punya kemampuan, aku pasti akan membuka ikatan itu. Aku tidak ingin Mu Chen terpengaruh karena suatu alasan hanya karena dia diikat. Membuka ikatan garis keturunan? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Nine Neter sambil melengkungkan bibir merahnya yang seksi. Untuk alasan itu, apakah kamu ingin aku mencobanya? Lingxi berkata dengan suara dingin. Anda bisa datang dan mencobanya. Keduanya saling menatap dan tidak ada yang mau berkompromi. Entah mengapa, pertemuan tatap muka pertama mereka dipenuhi bau mesiu, bahkan sampai agresif. Cukup. Namun, tepat ketika ada tanda-tanda samar bahwa mereka akan bertarung alih-alih berbicara, sebuah raungan akhirnya terdengar tiba-tiba. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan bermartabat. Akan tetapi, harga dirinya sama sekali tidak berguna terhadap dua orang di depannya. Anak kecil, kamu sangat bergengsi, ya? Nine Neter menggerakkan kakinya yang ramping dan berjalan ke arah Mu Chen. Senyum di wajahnya tampak berbahaya. Dia menutup telapak tangannya secara bertahap dan suara retakan benar-benar terdengar. Lingxi juga menatap Mu Chen tanpa ekspresi, dan cahaya seperti bintang berkedip di ujung jari rampingnya. Ahem. Kalian berdua lanjutkan saja. Mu Chen segera berdiri dan tertawa sinis. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Berdasarkan kekuatan kedua wanita di depannya, salah satu dari mereka dapat mengalahkannya dengan mudah. Melihat reaksi Mu Chen, Nine Neter dan Lingxi sama-sama mengangkat sudut bibir merah mereka meskipun mereka tidak mau. Namun, ketika mereka saling memandang, mereka berdua mendengus dan berbalik lagi. Mereka sebenarnya tidak bisa akur sama sekali. Kau baik-baik saja sekarang? Tanya Nine Neter. Aku tidak selemah itu. Mu Chen tertawa dan mengangkat kepalanya lagi, menatap tempat pusaran angkasa itu menghilang. Senyum muncul di wajah tampannya. Sekarang, aku benar-benar menantikan hari saat aku pergi ke klan Dewa Luo. Untuk hari itu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Melihat senyum percaya diri yang tampak familiar di wajah Mu Chen, Nine Neter dan Lingxi menghela napas lega dan merasa agak senang. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Tampaknya waktu yang dihabiskannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan segera berakhir. Namun, sebelum itu, ia harus membuat terobosan nyata. Hanya jika dia dipromosikan ke tingkat penguasa, barulah dia berhak lulus dari Akademi Spiritual Surga Utara.